Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, berjumpa lagi dengan channel Triguna Indonesia Ciamis. Channel budidaya lebah triguna, madu, vegetasi, lingkungan, dan hal lain yang bermanfaat untuk Anda. Semoga Anda dalam kondisi sehat dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Sahabat Triguna Indonesia, mulai bulan ini, saya akan banyak memberikan informasi tentang jenis-jenis lebah triguna. Kita akan mulai dengan membahas tentang lebah triguna Leaviceps. Apa itu kelanceng, atau kelulut Leaviceps? Apa kelebihan dan kekurangan lebah kelanceng Leaviceps? Ikuti terus video ini hingga selesai. Tapi jangan lupa untuk sedekah klik like, share, komen, dan subscribe channel ini. Sahabat, perkenalan pertama kita dengan lebah triguna, kita mulai dengan lebah yang satu ini. Ada banyak jenis lebah triguna, satu yang paling terkenal di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia adalah jenis Leaviceps. Sebagai salah satu lebah hampir terkecil di dunia, lebah ini bernama Triguna Leaviceps atau Hymenoptera apidae atau Tetragonula Leaviceps. Lebah ini masuk ke dalam golongan stingless bee, atau lebah penggigit, namun tanpa sengat. Wilayah tempat hidup Tetragonula Leaviceps hidup di kawasan beriklim tropis dan subtropis. Lebah ini dapat ditemukan di kawasan Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Jenis ini dideskripsi oleh Smith tahun 1857 dengan nama Trigona Leaviceps. Ukuran dan bagian-bagian tubuh. Leaviceps seperti kebanyakan anggota marga Tetragonula, merupakan jenis lebah tanpa sengat berukuran kecil. Panjang tubuhnya kurang lebih 5 mm. Tubuhnya berwarna hitam, dengan ujung tungkainya sedikit kemerahan. Habitat. Jenis Leaviceps sangat adaptif, cukup mudah dijumpai di sekitar kita, dari pedesaan sampai perkotaan. Habitat bersarang bagi jenis ini juga sangat variatif. Kebanyakan mereka membangun sarang di dalam ruas bambu dan celah-celah bangunan, atau di tembok dan sela-sela batu. Terkadang Leaviceps dijumpai di tempat-tempat yang tak terduga, seperti di kayu pintu atau jendela, batok kelapa, paralon bekas, kaleng bekas, hingga jirigen. Lebah Leaviceps terdiri dari tubuh, kepala, mata, toraks, abdomen, sayap depan, sayap belakang, tibia, dan basi tarsus. Secara umum Leaviceps mempunyai permukaan tubuh berambut, dan dominan berwarna hitam. Dalam satu sarang, koloni lebah kelanceng Leaviceps berjumlah ratusan, hingga ribuan ekor. Dalam satu koloni ada 3 kasta, terdiri dari lebah pekerja, lebah jantan, dan lebah ratu. Pada koloni yang super, lebah pekerja jumlahnya bisa ribuan, lebah jantan atau drone berjumlah ratusan, dan lebah ratu 1 ekor, serta 1-2 calon ratu. Setiap kasta memiliki peran masing-masing dalam koloni. Seperti lebah pekerja yang bertugas menjaga sarang dari pemangsa, membangun dan membersihkan sarang, juga mencari nektar sebagai sumber madu, serbuk sari dan resin. Lebah jantan berperan menjaga serta mengawini ratu, dan lebah ratu dengan ukuran yang lebih besar bertugas untuk reproduksi demi kelangsungan hidup. Kondisi sarang koloni lebah Leaviceps, di dalamnya terdapat telur-telur berbentuk bulat. Telur berwarna putih adalah telur yang sudah tua siap menetas. Sedangkan telur berwarna coklat adalah telur masih muda. Ada juga propolis, bipolen, dan kantong-kantong madu yang masih dibangun, atau sudah terisi madu. Produksi madu. Produk madu lebah Leaviceps dari satu koloni, dalam kondisi lingkungan vegetasi yang relatif baik, bisa menghasilkan 100-500 gram dalam waktu 4 bulanan. Rasa madu Leaviceps ada yang manis asam, ada juga dominan manis, dan ada yang dominan asam. Jadi rasanya tergantung dominasi nektar bunga yang diisap lebah tersebut. Jika koloninya sangat super dan relatif sudah stabil, dengan vegetasi melimpah, madunya bisa juga mencapai 600 gram.
Kelebihan Leaviceps adalah habitatnya yang mudah dicari di lingkungan kebun, hutan atau sekitar rumah. Lebah ini lebih jinak, mudah beradaptasi dengan lingkungan serta tidak sulit untuk dipecahkan kolonikan atau diperbanyak koloninya. Jika ada ratu dan vegetasi terjamin, aman dari hama, Leaviceps akan setia dalam sebuah koloni. Selain itu, madu Leaviceps meski sedikit, namun berkhasiat tinggi untuk kesehatan dan pengobatan. Itu sebabnya harga madu Leaviceps bisa mahal. Sebaliknya, lebah ini menghasilkan propolis dan bipolen yang cukup banyak. Harga propolis dan bipolen bisa lebih mahal. Kekurangan dari Leaviceps adalah waktu panen madu yang cukup lama, yakni 4 bulanan, serta madunya tidak terlalu banyak. Dapat setengah gelas ini, Mas. Harga koloninya pun lebih murah dibandingkan harga koloni triguna lainnya, yang ukuran tubuhnya lebih besar. Meski demikian, lebah kelanceng Leaviceps cocok untuk budidaya masyarakat di pedesaan untuk penambah penghasilan, atau meningkatkan kesehatan. Leaviceps lebih mudah dipelihara, lebih hemat biaya dan ramah, bahkan dibutuhkan lingkungan untuk penyerbukan. Demikian sahabat Triguna Indonesia, mengenal lebah Triguna, lebah Leaviceps, plus dan minusnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di liputan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.